zakat fitri diberikan kepada siapa? Zakat fitri ini prioritas adalah fakir miskin. Jadi prioritasnya fakir miskin. Dan kriteria fakir miskin itu bisa mengikuti urf atau kebiasaan yang berlaku yang disebut fakir miskin. Karena kalau kriteria zaman Nabi, hari ini kita tidak nemu. Nah, kriteria miskin zaman Nabi yang ada di lingkungan kita untuk saat ini kita tidak menemukan. Orang yang tidak bisa atau tidak ada yang dimakan untuk hari ini, tidak tahu besok mau makan apa. Masih ada enggak sekarang? Enggak ada kan? Ya, ya. Ada tapi angel yang golek di sekitar kita. Yang ada adalah di luar kita. Maka bisa menggunakan kriteria yang sesuai dengan urf, sesuai kebiasaan kita yang dianggap fakir atau miskin. Jadi menggunakan kriteria kita. Silakan bisa menggunakan kriteria yang dipakai oleh apa itu BPS misalnya, atau menggunakan kriteria umum yang dipandang sebagai fakir miskin. Dan pribun? Oh iya, jangan. Itu namanya kurang gawean. Jadi tetap zakat itu diberikan kepada fakir miskin, dan nilainya jangan kemudian seperti kado silang. Sudah bayar kemudian dikembalikan lagi dengan jumlah yang berbeda. Kalau miskin dia sudah bayar, dia nerima lagi boleh. Tapi kalau kaya sudah bayar kok nerima lagi, ya tidak boleh. Orang fakir miskin itu boleh nerima zakat, nilainya boleh lebih dari yang di zakati yang dibayarkan. Bisa jadi dia zakatnya itu 4 orang 10 kilo misalnya. Saya tidak tahu di sini zakatnya berapa. Maka kemudian bisa jadi dia nerima masing-masing orang 10 kilo misalnya, sehingga nerimanya 40 kilo. Boleh enggak? Boleh. Sehingga tidak jadi kado silang. Karena kalau kado silang yo kurang gawean. Mesti bayar ke nang masjid ditumke meneh, bali meneh. Nah, ya. Ya. Baik. Bagaimana kalau dikasih ke pondok atau yayasan, bisa enggak? Kalau yayasannya memenuhi kriteria orang fakir miskin bisa. Tapi kalau pondoknya pondok VIP enggak masuk. Sekarang ini banyak pondok pesantren yang di situ adalah kalangan menengah ke atas. Ada SPP-nya, Bapak Ibu. Saya itu sekarang berpikir bagaimana besok saya menyekolahkan anak saya di pesantren. Sampai sekarang saya masih berpikir ini pondok mana, karena kalau saya melihat budgetnya itu ada yang masuknya 25 juta 30 juta. Saya sebagai guru honorer itu harus nabung berapa tahun itu untuk bisa mendaftarkan sekolah. Ya, belum SPP-nya. Baik, SPP-nya ada yang 1 juta, 1,5 juta, ada yang 2 juta SPP-nya loh itu. Sehingga kalau kemudian zakat fitri kok diberikan ke pondok yang begini, itu tidak tepat sasaran. Itu nguyai segoro. Kalau mau diberikan, berikanlah ke yayasan misalnya panti asuhan. Nah itu bisa. Atau pondok yatim piatu, atau pondok duafa. Tapi kalau kemudian diberikan pondok-pondok yang berbayar seperti itu, yang mahal begitu, yang ngecek saldonya sudah pakai HP, yang anaknya kalau jajan tinggal tit gitu, maka yang semacam ini tidak pas kalau diberikan zakat fitri. Mereka orang-orang kaya yang jajan hariannya itu nilainya bisa menyamai gaji saya setengah bulan, 1 bulan. Ya, gaji honorer loh, bukan gaji yang lain. Yang lain tidak saya hitung, ini yang saya maksud gaji honorernya. Baik. Misalnya tahun-tahun kemarin tuh ini yang melimpah itu dikasihkan ke Tungani Sani. Oh nggih, monggo ndak apa-apa kalau itu memang
anak-anak yatim piatu duafa itu masuk. Jadi harus dilihat bahwasanya itu memang yayasan yatim atau yayasan duafa. Kalau kepada sekolah-sekolah yang berbayar tadi, bahkan ada sekolah yang berbayar ini punya mall. Jadi punya mall, meskipun namanya pondok pesantren. Kalau ngelihat uang jajannya, Masya Allah. Untuk kelas saya begitu, orang mampu. Jangankan untuk nyekolahkan, baru daftar tok itu udah tidak mampu. Jadi jangan sampai kemudian kita malah nguyai segoro. Monggo, kalau mau diberikan asal masih masuk kriteria fakir miskin, masih masuk kriteria orang-orang du'afa. Wallahu alam bishawab. Jajan kopi yuk, tapi bayarnya